wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Alhamdulillah para alim, para asatidzah, segenap para jamaah salat Isya yang tarawih dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah mengajarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini sudah melewati yang keempat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini yang akan dijelaskan beberapa unsur puasa. Dikatakan unsur itu adalah sebuah bangunan, di mana bangunan itu tidak bisa bergerak sedikit pun, semuanya harus berdiri. Sehingga ketika seseorang itu memenuhi unsur daripada puasa, maka secara otomatis puasanya adalah sah. Yang pertama, Al-Kamu salah satu asya niatul lainah di kulli yawmin fi fardin. Rukun dalam puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat di malam hari, di dalam setiap malamnya niat untuk berpuasa fardu. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, pemahaman kebalikannya, ketika puasa sunnah itu tidak disyaratkan di malam. Dan niat ini wajib. Ulama mazhab itu sepakat bahwasanya niat itu wajib di malam hari. Maksud di malam hari ini adalah mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar atau sebelum subuh. Jadi kalau pas setelah mungkin kecapekan karena tahu-tahu sudah ada adzan subuh belum niat, kalau kita mengikuti mazhabnya selain mazhab Imam Malik, maka ya puasanya pada hari itu tidak diperkenankan atau ya tidak bisa sah ketika dia tetap melaksanakan puasa. Maka kemarin kita kan sudah melaksanakan bahwasanya puasa dengan niat yang 1 bulan dulu ketika kita kebablasan, bahasanya orang agak timuran itu kebablasan. Ternyata belum niat, sehingga kita tinggal niat di dalam hati, Allah saya niat mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi sudah sah. Itu adalah mengambil solusi. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah bahwasanya yuridu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Bahwasanya kita itu dipermudah. Maka ketika perbedaan antara ulama itu adalah rahmat, ya ini kita bisa menggunakan dengan keilmuan kita. Perbedaan ulama itu bukan sebuah kebencian, malah menjadi rahmat bagi umatnya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan tarkul muftiri, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Membatalkan di sini ada saya bedakan menjadi 2 menurut pendapat ulama ini. Secara zahir, artinya sekarang hukum fikihnya segala sesuatu yang masuk ke lubang depan maupun belakang, kubur maupun kubur. Mungkin pada saat kita mandi di sungai, terus ternyata sempat berendam, kemudian di sana kita kentut di dalam. Nah, atau kalau kentut di dalam otomatis membuka, maka air itu bisa, tekanan itu bisa masuk. Atau saat berenang boleh ya berenang, ya berenang.
PMI itu wajib dia setiap hari hari Minggu atau hari Sabtu itu wajib dia. Nah saat dia berpuasa dia diusahakan kalau dia buat kayak tutup buat angin itu jangan sampai. Nah kalau kita itu kan bisa dan masuknya sesuatu melalui mulut baik itu sedikit, mungkin sisa-sisa kita sambal ternyata ada yang nyangkut kemudian kita telan sedikit. Nah ini mengatakan bahwa impor lah meskipun sedikit atau tetesan mungkin Coca-Cola, tetesan Coca-Cola di atas genteng kemudian kita nanya dan kemudian didadai dalam mulut. Nah meskipun tidak banyak ada ya tetesan Coca-Cola sedikit sekali ada. Atau seperti kemarin asap yang memang berbentuk dan di situ kita sengaja menghirupnya. Ketika kita tidak sengaja menghirupnya seperti lewat, ini nggak masalah. Asap ada mungkin kalau sekarang lagi orang konvoy kemudian ada asap sepeda motor atau asapnya orang bakar sate kita lewat, kalau kita menghirupnya ya datang. Tapi kalau kita tidak menghirupnya atau secara tidak sengaja kita bernafas dan kemudian muntah ini yang disengaja, mungkin memasukkan jari-jari kemudian ingin muntah, ini akan membatalkan. Berbeda ketika muntah itu tidak disengaja, namanya juga kita itu pernah dalam puasa kemudian mungkin pas saat mudik kemudian ternyata nggak pernah naik lama kendaraan ternyata mabuk. Nah ketika muntah ini nggak jadi masalah asalkan sesuatu yang menyangkut di mulut ini kita kumur kemudian kita keluarkan. Kalau kita tidak berkumur dulu kemudian kita telah maka ada ludah yang bercampur dengan sesuatu itu kemudian kita telah maka otomatis sama dengan memakan sesuatu dan memasukkan sesuatu. Nah, kemudian hubungan suami istri ini membatalkan dan keluarnya mani yang disengaja, mungkin melihat tembok atau melihat pohon ternyata bikin keluar. Tapi kalau dalam keadaan tidak disengaja seperti tidur kemudian mimpi basah dan jadi ya ini secara zahir. Namun ada ulama menurut kajian ilmu tasawufnya bahwasanya hal-hal itu secara zahirnya, bagaimana dengan secara batin? Nah, secara batinnya artinya puasanya secara hukum fikihnya sah, tapi secara pahalanya itu hilang atau batal. Namun kita kan masih dalam tahap ya syariat secara fikih ya sah-sah saja. Apa? Sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam masalah-masalah hati, termasuk orang yang liar, orang yang sombong, orang yang hasud, orang yang dengki. Nah ini berkurang nilai atau pahalanya berkurang. Makanya di situ ulama tasawuf mengatakan kamu sombong. Banyak sekali orang yang berpuasa, walaupun tetapi dia itu hanya merasakan itu, hanya merasakan lapar saja. Dapat lapar, ya dapat puasa secara fikihnya, tapi secara pahalanya kan kita juga mempelajari secara fikihnya, kita juga mempelajari secara ilmu tasawufnya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan dalam dakiron, muhtaron, ghairu jahilin makdurun, yaitu orang yang ingat. Memang dalam keadaan puasa ini harus ingat kalau dia itu puasa. Tidak dalam keadaan lupa, semuanya kita masuk ke dapur atau masuk ke warung, tiba-tiba dia juga nasi es teh, kemudian kita minum. Tahu-tahu setelah selesai, lupa saya dulu habis mie goreng atau habis es teh. Karena lupa, maka ini tidak membatalkan. Maka di sini dikatakan orang yang harus
tahu bahwasanya dia itu dalam keadaan ingat, dalam keadaannya bahwasanya dia itu puasa. Atau jikalau memang orang itu di dalam pelosok desa yang jauh dari ulama dan tidak tahu hal-hal yang membatalkan, atau orang tersebut baru masuk Islam dan tidak tahu terkait dengan hukum Islam, maka puasanya tetap sah. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Kifayatul saja. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah atau pembahasan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam menjalankan puasa ini sampai bulan 1 bulan ini diberikan kekuatan dari Allah, diberikan kemudahan dan juga mendapatkan hikmah apa yang terdapat di dalam bulan puasa ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.